Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Habibillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Banjar Hulu, manusia merupakan makhluk hidup yang sudah dibekali berbagai jenis dan bentuk pengetahuan melalui alat spiritualnya yang disebut qalb atau hati. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Dia telah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam segala jenis pengetahuan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 31, dan Dia mengajarkan kepada Adam semua jenis nama. Kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua ini jika kalianlah yang benar." Imam Al-Qushairi rahimahullah dalam tafsir Lataiful Isyarat menyatakan, istilah nama dalam ayat ini bersifat umum sehingga mencakup apa saja atau istighraq, termasuk tentunya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, nama di sini mengandung arti pengetahuan yang sangat luas dan mendalam, sehingga malaikat pun tidak mampu mencapainya. Kemudian Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya juga memuat beragam penafsiran yang menunjukkan bahwa apa saja yang ada di alam semesta ini dari awal sampai akhir nanti tidak luput dari nama-nama yang telah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, berdasarkan penafsiran para ulama itulah kita dapat memahami bahwa istilah nama memiliki makna pengetahuan. Coba perhatikan sahabat Banjar Hulu, bukankah hakikat ilmu pengetahuan tidak lain daripada kumpulan nama-nama? Contoh, apa yang disebut peristiwa, kalau dilihat dari aspek pengalaman manusia, tidak lain kecuali sekumpulan dari nama-nama yang membentuk proses terjadinya peristiwa itu. Mari lebih fokus lagi, apa yang disebut proses itu sendiri, bukankah ia hanya nama bagi bergeraknya sesuatu? Dan begitulah seterusnya, bila kita kiaskan kepada aspek apa saja di alam semesta ini. Nama bukan melekat pada sesuatu yang bersifat diam saja, melainkan juga dimiliki oleh segala sesuatu yang bergerak. Masih berdasarkan tafsir Imam Al-Qushairi, Nabi Adam alaihissalam mendapatkan pengetahuan atau nama-nama itu melalui sir atau secara batin yang menjadi inti hakikat kemanusiaan beliau. Artinya, segala jenis pengetahuan yang diajarkan oleh Allah tersimpan di dalam roh beliau, tentunya sebagai potensi. Maksudnya kemampuan yang terpendam. Dan ini jelas berlangsung ketika beliau masih berada di alam surga. Nah, kemudian pengetahuan-pengetahuan tersebut secara bertahap diajarkan dan diwariskan kepada seluruh zuriat beliau di alam dunia ini. Nah, inilah yang disebut dengan aktualisasi, yaitu penampakan atau pengungkapan pengetahuan yang tersembunyi tadi sebagai potensi di alam batin, sehingga dia bisa hadir ke alam lahir. Sahabat Banjar Hulu, karena pengetahuan itu merupakan potensi, kita perlu belajar untuk menggali dan mengembangkannya secara kreatif. Makanya, belajar melibatkan banyak aspek. Ia memerlukan indera, baik panca indera maupun indera keenam. Belajar juga memerlukan akal untuk kesadaran, tamyiz untuk membedakan, dan aspek-aspek lainnya yang memiliki struktur dan fungsi yang rumit di dalam diri kita, sehingga potensi pengetahuan bisa aktual. Sahabat Banjar Hulu, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Salah dan khilaf mohon maaf. minta halal dan minta ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.